Tuhan, Engkau pusakaku yang berharga bagiku. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu, berdekat padamu, berdekat padamu. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Ku tak minta harta dunia, barang yang nanti musnah. Tuhan, hanya anugerah-Mu itu cukup bagiku. Berdekat padamu, berdekat padamu. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Tuhan, pimpin hidup hamba dalam susah dan senang, hingga masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Tuhan, hanya anugerah-Mu itu cukup bagiku. Tuhan, hanya anugerah-Mu itu cukup bagiku. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pujian yang baru saja saya nyanyikan, Tuhan Pusakaku, yang diciptakan oleh seorang wanita buta sejak bayi, yaitu Fanny Crosby. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lirik dan syairnya sungguh memberkati kita semua, dan saya juga secara pribadi terberkati dengan setiap lirik pujian ini. Terkhususnya di bait yang kedua dikatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah pusakaku yang berharga bagiku. Dan dia berkata, ku tak minta harta dunia, barang yang nanti musnah. Tuhan, hanya anugerah-Mu itu cukup bagiku. Seorang wanita yang dari sejak bayinya buta, Bapak Ibu Saudara. Coba kita bayangkan, dan Fanny Crosby ini hidup kurang lebih 95 tahun. Dalam kebutaannya juga dia menikah, dia mempunyai seorang suami, ya. Kemudian luar biasanya semasa hidupnya kurang lebih 95 tahun, dari sejak bayi dia buta, dia menciptakan kurang lebih ada 8.000 syair atau 8.000 puisi, lirik, dan 6.000-nya terkenal, Bapak Ibu Saudara. Salah satunya pujian yang baru saya nyanyikan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari 8.000 himne itu 6.000 lagu, 8.000 lirik yang ditulis oleh Fanny Crosby, 6.000-nya terkenal. Salah satunya yaitu pujian yang baru saya nyanyikan, Tuhan, Engkau pusakaku. Bahkan ada pujian lain di Kidung Jemaat, di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku. Atau juga pujian, ku berbahagia yakin teguh. Dari sini kita melihat bahwa ternyata seorang wanita yang buta sejak bayi Bapak Ibu Saudara, dan menjalani kehidupannya di dalam kebutaan, dia bisa menghasilkan karya-karya mulia, ya, syair lirik yang memiliki makna teologi tentang Tuhan yang begitu dalam, bahwa dia tidak mengharapkan atau mendambakan kekayaan dunia, karena barang-barang itu akan musnah. Hari ini menjadi pelajaran bagi kita orang Kristen, bagaimana sikap kita dengan kekayaan dunia.
Banyak kita mungkin karena mengejar harta, mengejar kekayaan, kita tidak punya waktu berdoa. Kita tidak punya waktu bersekutu bersama dengan keluarga, betul tidak? Kita mengejar kekayaan tersebut. Dan mungkin ketika kita mendapatkan kekayaan tersebut, kita sudah tidak punya waktu lagi untuk bersama-sama dengan keluarga. Atau mungkin kita juga sudah tidak punya kekuatan lagi untuk aktif mengikuti pelayanan. Karena dalam hidup kita habiskan hanya mengejar kekayaan. Bagaimana pesan firman Tuhan bagi kita? Kita bersikap di dalam menghadapi setiap kekayaan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Bagaimana kita bersikap? Dan bagaimana sikap kita orang Kristen terhadap harta dunia yang kita miliki? Banyak orang mengejar harta kekayaan dan mengorbankan waktu bersama keluarga, waktu beribadah dan waktu bersekutu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana sikap orang Kristen terhadap kekayaan? Amsal 23 ayat 4 sampai ayat yang kelima berkata, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Amsal menasihatkan orang mengejar kekayaan, tapi kekayaan itu bisa saja tiba-tiba dia terbang pergi meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Padahal demi kekayaan kita tinggalkan waktu ibadah, waktu pelayanan, waktu bersama dengan keluarga. Kemudian di dalam Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Amsal mengajarkan bahwa kekayaan itu bukan menjadi goal tujuan, tetapi kekayaan itu merupakan hasil atau ibaratnya bonus setelah kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Siapa yang dapat dipercaya akan memperoleh banyak berkat. Kemudian di dalam Amsal, pasal 28 ayat 20 terjemahan versi firman Allah yang hidup saya bacakan bagi kita. Orang yang setia akan mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya akan segera menemui kegagalan. Anda yang bekerja di dalam kesetiaan, Anda menjadi pribadi yang dapat dipercaya, Alkitab bilang kita akan mendapatkan banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya, ingin instan mendapatkan kekayaan, firman Tuhan bilang kegagalan yang justru akan menghampiri kita. Kemudian di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-11, Amsal 13 ayat ke-11 berkata bahwa harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain. Kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula. Tetapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. Uang yang diperoleh dengan penipuan akan cepat habis. Jadi saudara menipu, hasil korupsi, hasil kejahatan, Anda tipu nota, tipu data. Kekayaan yang engkau kumpulkan dari hasil penipuan tersebut akan cepat habis. Tetapi uang yang diperoleh dengan kerja keras semakin bertambah-tambah. Amsal mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan itu cumanlah bonus dari orang yang dimana pribadinya dapat dipercaya, orang yang mau bekerja jujur, bukan tipu muslihat. Walaupun pendapatannya sedikit, dia tekun bekerja, maka Tuhan akan memberkati apa yang dia kerjakan. Jadi kita menjadi orang Kristen hari ini, jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Kekayaan itu cuma bonus, bukan tujuan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Jelas, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Firman Tuhan jelas memperingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa penting sekali kita sebagai anak Tuhan untuk mengerti dan memahami bersama. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di bumi pelaku kriminal, pencuri datang membongkar serta mencurinya. Rayap atau ngengat dan karat akan datang merusaknya. Kumpulkanlah harta di surga. Dan bahkan kita mengucap syukur dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Berkata bahwa justru di dalam Kristus kita sebagai orang Kristen kita berbangga karena kita mendapatkan berkat rohani di sorga mulia. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, berkat rohani itu yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita di surga.
Dan kalau hari ini kita hidup di dunia, Tuhan menginginkan supaya kita hidup kudus, hidup tak bercacat, hidup di dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Dengan kita bekerja dengan tidak merampas, tidak memeras, tidak menipu, jadilah pribadi yang setia, pribadi yang dapat dipercaya. Maka berkat walaupun sedikit hari ini, firman Tuhan berkata sedikit demi sedikit Tuhan berkati engkau akan menjadi kaya. Dengan satu tujuan, hidupmu harus menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan bagian lain firman Tuhan mengajarkan bahwa seperti apapun kayanya seseorang, ingatlah bahwa orang kaya tersebut hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan tersebut. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Bahwa orang yang kaya sekalipun hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan tersebut. Tetapi hidup kita bergantung daripada pemeliharaan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang hidup kudus, hidup benar. Jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya. Dan jadilah orang Kristen yang setia. Dan apabila Tuhan memberkati engkau dari berkat, sedikit demi sedikit engkau menjadi kaya. Jadikanlah hidupmu saluran berkat. Kita belajar dari Fanny Crosby. Dia berkata, ku tak minta harta dunia, barang yang nanti musnah. Tuhan hanya anugerahmu, itu cukup bagiku. Kiranya Bapak Ibu Saudara, pujian dan renungan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita belajar bersama-sama. Kita yang diberikan kesehatan oleh Tuhan, menjadikan kehidupan kita menjadi berkat. Memberikan kesaksian melalui kehidupan sehari-hari kita, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya kita semua diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.